Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya akan memberikan penjelasan mengenai interface uh, MCU Atmel FR dengan sensor suhu LM35. LM35 sensor suhu ini adalah sebuah IC ya, seperti ini bentuk fisiknya, memiliki 3 pin. Ini merupakan sensor suhu yang linier dengan outputnya proporsional dengan suhu dalam derajat Celcius. Jadi output tegangannya itu proporsional atau linier terhadap perubahan suhu yang berada di sekitarnya. Nah, ini sentigrade, dia bersifat sentigrade ya, yang bisa langsung diukur dalam derajat Celcius. Ya, di mana perubahannya adalah di outputnya akan berubah 10 milivolt jika ada perubahan 1 derajat Celcius. Jadi 1 derajat Celcius itu sama dengan 10 milivolt ya, ini resolusinya. Nah, sementara dia bisa mengukur suhu mulai dari minus 55 hingga 150 derajat Celcius. Ini rank pengukurannya. Jadi pinnya ada 3, 1, 2, 3. Masing-masing pin 1 itu adalah VCC yang boleh diberikan tegangan dari 4 sampai 20 volt. Kemudian pin nomor 2 itu adalah outputnya, output tegangan yang sesuai dengan suhunya nanti berapa ya. Lalu yang terakhir adalah ground, pin ground. Nah, di sini hubungan antara suhu dengan tegangan outputnya itu adalah menggunakan persamaan ini. Nah, jadi misalkan kalau suhu yang ada di sekitar dia ini 1 derajat Celcius misalkan ya, maka tegangan outputnya adalah dikali dengan 10 milivolt. 1 derajat dikali 10 milivolt, maka tegangan outputnya adalah 10 milivolt. Nah, jadi ini adalah transfer functionnya ya, transfer function yaitu 10 milivolt per derajat Celcius. Kalau 2 derajat maka dikali 10 milivolt, maka keluar tegangan output yang ada di pin 2 itulah 20 milivolt. Ini berarti menandakan bahwasanya suhu itu sekitar 2 derajat ya, yang disensing oleh IC ini. Nah, ini beberapa cara penggunaan cara menghubungkannya ke power supply ya, kaki pin 1 4 sampai 20 volt. Ini ada juga konfigurasi lain. Kalau yang seperti ini dia bisa mengukur suhu dari minus 55 ya sampai dengan 150 ini. Ini maksimum range. Kalau ini dia bisa mampu mengukur tidak bisa minus ini ya. Ini outputnya dari 0 sampai 150. Kalau ini bisa dari minus 55 hingga 150. Nah, kalau kita menggunakan resistor ini kemudian sensor suhu ini kalau kita lihat mensimulasikannya bisa kita lakukan dengan cara mengambil sensor suhu ya LM35, kaki pertamanya diberi hubungan ke VCC 5 volt ya, karena ranknya bisa sampai 20 volt. Kemudian kaki nomor 3 nya ke ground, kaki nomor 2 itu adalah output yang bisa kita langsung hubungkan ke salah satu channel dari ADC di sini ya, karena tadi outputnya itu adalah tegangan, sehingga tegangan analog, maka kita hubungkan itu adalah ke pin ADC ya, antara ADC 0 sampai ADC 7. Silakan pilih yang mana channelnya. Sekali lagi hubungan antara suhu dengan Vout di kaki nomor 2 itu adalah 10 milivolt dikali T ya. VO nya 10 milivolt kali T. T itu adalah temperaturnya. T itu adalah temperatur, VO itu adalah tegangan output dari sensor suhunya. Baik, kemudian di sini kita coba menggunakan LCD untuk menampilkan suhunya yang saya letakkan di port B ya, port B 0 ke RS dan seterusnya ya, seperti ini. Lalu penggunaan RF dan AVCC.
RF ini dihubungkan ke kapasitor decoupling, kemudian digroundkan, kemudian AVCC saya hubungkan ke VCC ya. Ini adalah syarat agar ADC yang ada di sini di port A ini berfungsi ya, berfungsi. Maka RF dan AVCC harus dihubungkan seperti ini, dikonfigurasi seperti ini. Dan ini jangan lupa. Baik, setelah itu kita coba membuat setelah kita rakit ya rangkaiannya, coba kita buat softwarenya ya. Softwarenya bagaimana mendapatkan suhu dari sensor, kemudian menampilkan suhu tersebut ya. Nah, dimana nanti keluar di sini adalah tegangan dikeluarkan, dikonversi ke dalam bentuk digital ya. Kemudian dari digital kita konversikan lagi ke nilai analognya, baru kita tampilkan ke LCD ya. Jadi ada beberapa persamaan harus kita tuliskan dalam program untuk mengembalikan lagi suhu yang disensing di sini ya, suhu yang disensing oleh ini ke bentuk suhunya lagi di display ya. Nah, ini algoritma yang akan kita gunakan. Yang pertama kita inisialisasi dulu ya. Inisialisasi dulu yang pertama, karena kita menggunakan ADC maka ADC-nya diaktifkan. Ya, kita lihat langsung saja kita buat programnya, file, new project, oke, pakai wizard, iya. Selanjutnya IC Atmega, betul, oke ya. Berikutnya adalah kita mulai men-setting inisialisasi melalui wizard. Ya, tadi disebutkan bahwasannya karena kita pakai ADC, maka ADC-nya kita enablekan ya. Baik, ADC kita enablekan, chipnya dulu Atmega 8535, clocknya 8 mega, ADC-nya analog to digital converter ini ya, kita enablekan. Lalu high speed, di check mark high speednya. Berikut kita volt ref-nya AVCC pin, volt ref-nya ini dia, pilih AVCC pin. Clock-nya tidak ada lagi di sini ya, tidak ada clock, tidak, udah cukup berarti. Berikutnya karena kita pakai LCD, maka LCD kita inisialisasi dulu. LCD-nya 16 pin, 16 karakter, ini alphanumeric LCD. LCD-nya 16 pin, 16 karakter ini ya. LCD-nya karakternya 16. Nah, sesuai ini tadi karakternya 16. Lanjut RS-nya di port B0, RD-nya di port B1 ya, port B semua di port B. Port B, port B, port B, port B, port B, port B, port B ya, semua sesuai yang diinginkan di sini ya, sesuai semua yang diinginkan di sini. Nah, berikutnya adalah 3 buah variabel ini akan kita inisialisasi di dalam program, jadi bukan di wizard ya. Nanti kita lihat kebutuhannya di program apa. Oke, setelah inisialisasi selesai, berarti kita tinggal generate, save dan exit. Program generate, save dan exit, namanya misalkan suhu ya, suhu, save, berikan nama baru, nama lagi sama suhu, kemudian suhu, save lagi ya. Baik, selesai inisialisasi, maka kita mulai membuat program utama ya. Program utama kita adalah mulainya dari sini ya. Baca data ADC, ambil data ADC ya, ambil data sensor. Sensornya letaknya di mana ya? Letaknya di, kalau kita lihat di sini letaknya di ya, ini setelah kita gambarkan di rangkaiannya di simulator ya. Ini kita lihat di sini ADC-nya di channel 0. Jadi sensornya terhubung dengan ADC 0 atau ADC channel 0. Oleh karena itu kita ambil datanya menggunakan perintah read ya, read underscore ADC channel 0. Kemudian kita simpan ya, kita simpan, ini dia ya, ambil data ADC, kemudian simpan di variabel yang namanya ADC data.
Ini variabelnya namanya ADC data. Kita simpan variabel yang namanya ADC data ya. Jadi ini yang pertama ya, ini yang pertama sudah kita selesaikan. Ambil data analog dari ADC channel 0 kemudian simpan di ADC data. Kenapa di ADC 0? Karena sensor suhu kita terhubung dengan ADC 0 outputnya. Ya, ini silakan memilih channel lain juga boleh ya, ada 7 channelnya. Berikut kita lakukan yang ini ya. Oh, tapi maaf, sebelumnya kita harus inisialisasi dulu ADC data. Ini adalah sebuah variabel. Karena dia adalah data digital yang barusan diambil dari ADC, maka ADC data ini tipe datanya adalah unsigned in ya, unsigned in. Karena nilainya nanti berkisar dari 0 sampai 1023, maka kita beri tipe datanya unsigned in ADC data. Ya, unsigned in ADC data. Setelah kita jadi data digital yang tersimpan dalam variabel ADC data, maka kita akan lakukan konversi nilai ADC data ke parameter suhunya. Ya, bagaimana caranya? Nilai ADC data ini agar bisa tampil suhu ya. Padahal di sini adalah data digital. Bagaimana caranya agar nanti menjadi suhu? Padahal dia data digital, maka ada beberapa persamaan harus kita lewati, yaitu ini dia prosesnya. Nah, ini dia ya. Nah, ini adalah proses yang kita lakukan di sini. Ini ya, konversi nilai ADC data ke parameter suhu itu adalah dengan melewati rumus ini. Rumus pertama yang kita lewati adalah ini ya. Jadi ADC data tadi dikali VRF dibagi 1023. Jadilah sebuah VO ya. Maka ini kita tulis dulu. Yang pertama ini kita tulis dulu di program. Setelah ini, setelah baca ADC data ini kita kalikan VRF bagi 1023 sehingga jadilah sebuah VO ya. Nah, ini VO, saya buat di sini. VO sama dengan persis seperti ini. Ya, VO sama dengan ADC data, ya. ADC data yang di atas ini. Ctrl C, ya. Ctrl V, ya. Kemudian dikali VRF. VRF-nya adalah 5 volt dikali 5,0 ya. VRF-nya 5 volt dibagi dengan apa nih? 1023. Dibagi 1023. Bagi 1023.0 ya, titik koma. Nah, ini adalah rumus pertama. Rumus yang ini ya, ini rumus yang ini. Berikutnya setelah dapat VO, maka VO-nya kita masukkan di sini untuk mendapatkan suhunya. Ya, untuk mendapatkan suhu, maka T sama dengan VO bagi 1000 kali 10 kali 10 pangkat min 3 ya. 10 kali 10 pangkat 3 ini adalah sebenarnya adalah 10 mV ini ya. Ini sebenarnya 10 mV ini ya. Jadi setelah dapat VO, maka VO-nya kita bagi dengan 10 pangkat min 3 ya, dapatlah T. Sehingga di sini saya buat T suhu itu adalah sama dengan VO dibagi berapa? 10 dikali 10 pangkat min 3 atau POW ya, POW. Nah, POW 10, minus 3 ya. Nah, 10 minus 3 ini bisa juga seperti ini, atau 10 pangkat min 10 mV itu adalah 0,01 ya, bisa juga 0,01 juga bisa ya, atau POW 0,01 juga bisa ya, 0,01 itu sama saja. 0,1 110 mV ya, bisa juga seperti ini ya. Jadi sudah dua rumus. Rumus pertama tadi sudah kita lakukan yang ini. Kemudian rumus berikutnya kita lakukan yang ini, yaitu yang ini ya. Nih TVO dibagi 0,01 atau T sama dengan VO dibagi 10 mV. Nah, T inilah nanti akan kita tampilkan di
LCD. Ya, ini konversikan suhu. Jadi T itu sudah suhu nih sekarang. T ini sudah suhu ya yang kita dapatkan dari hasil konversi dari ADC data ke suhu kembali. Kita kembalikan ke suhunya, ke dalam bentuk suhunya. Nah, kita konversikan suhunya ke ASCII-nya ya. Sebelum kita konversikan ke suhu ke ASCII-nya, maka kita ini kan dulu, deklarasikan dulu VO dan T ini ya. VO ini tipe datanya apa? Tipe datanya adalah float karena dia ada pembagian di 1023 ya, sesuai dengan rumus tadi. Maka VO ini adalah karena ada pembagian, maka VO ini bilangannya float. Tipe datanya float ya. Float VO ya, titik koma. Berikutnya apa lagi? Setelah VO kita buat sebuah variabel, ada lagi namanya T ya. T ini juga float, bilangan pecahan karena ada pembagian dengan 0,01 ya. Maka dari itu T ini kita juga jadikan dia tipe datanya float, VO, T ya. Nah, sudah selesai ini pengerjaan konversi ya, nilai ADC ke parameter suhu dalam derajat Celcius melalui rumus-rumus yang ada di sini. Maka kemudian kita konversikanlah yang T tadi ke dalam bentuk ASCII-nya sebelum kita tampilkan di LCD. Maka yang kita gunakan adalah sprintf ya, sprintf titik koma, sprintf. Kita simpan dulu di mybuf ya. Kemudian formatnya adalah bilang float persen ya, persen berapa digit, 150 maksimum, berarti 2 digit di belakang koma. Kita bisa ambil angka digit, jumlah digitnya 150, 3 angka ditambah titik 4 tambah 2 lagi di belakang koma tambah 2 lagi jadi 6 ya. Jadi 6.2F ya. Ya, kemudian yang dikonversi siapa? T ya. Nah, jadi artinya ini adalah T ini tolong konversikan ke dalam bentuk ASCII-nya, simpan di mybuf, tapi formatnya adalah 2 digit di belakang koma dengan panjang karakter semuanya 6 karakter ya. 6 digit karakter dengan 2 digit di belakang koma. Nah, kemudian baru kita tampilkan ya dengan cara posisikan dulu di mana tulisannya akan tampil. Misalkan LCD underscore go to XY 0,0 ya, saya tampilkan di pojok kiri atas. Kemudian LCD underscore puts baru dikeluarkan. Setelah kita keluarkan yaitu mybuf-nya ya, mybuf-nya karena dia sudah hasil konversinya adalah disimpan di mybuf ya. Setelah itu kita kasih delay untuk membaca suhu berikutnya ya. Berikutnya kita baca, kita berikan selang waktu misalkan seperempat detik ya, seperempat detik untuk menampilkan nilai suhu berikutnya. Nah, ini sudah selesai ya. Nah, sekarang mybuf ini adalah tipe datanya char dengan bentuk arraynya, misalkan kita maksimalkan 8 digit, kita berikan 8 digit. Char mybuf 8 buah ya, padahal kita tadi butuhnya cuma 6 kan. Nah, 6 digit untuk tampil angka, tapi kita berikan 8 digit ya, tidak apa-apa berlebihan. Nah, ini sudah selesai. Kita coba compile apakah ada yang error. Nah, ini sprintf ini ya, sprintf ini ada error karena apa? Library sprintf itu belum kita masukkan di sini. Library-nya adalah stdio, Ctrl C Ctrl V, stdio ya, stdio. Baik, kita compile lagi apakah ada yang salah. Nah, tidak ada ya, tidak ada. Jadi programnya cuma sederhana seperti ini, baca data ya, kemudian konversi menggunakan dua rumus ini ya ke dalam bentuk suhunya T ini, baru kemudian T ini dikonversi ke dalam ASCII-nya, baru kemudian ditampilkan ya. Nah, kemudian berikan delay untuk pembacaan berikutnya. Nah, ini sudah selesai ya, tampil di LCD, sudah selesai semuanya. Maka satu sequence ini algoritmanya sudah selesai sampai di sini. Nah, satu lagi, ini adalah T
T ini nanti yang tampil ada bilang pecahan, maka jangan sampai lupa kita setting dulu agar bilang pecahan muncul di LCD dengan cara klik project, kemudian klik configure ya, si compiler klik, kemudian ini diganti dengan 256, lalu sprintf nya float ya, float with precision. Oke ya. Nah, kita build sekali lagi, kita build ya, kita build untuk yang terakhirnya, kita build agar jadi file hexnya. Maka kita lihat sekarang ini gambar rangkaian yang akan kita simulasikan ya. Di sini ada sensor suhu LM35 ini, LM35 ya. Oh maaf, kita tidy up dulu, edit, tidy design. Ya, yang ini komponen kita pakai cuma ada berapa? 4 ya, 1 watt mega level 535. Kemudian ada kapasitor 10 mikro. Ini dia ya. Audio 10U, kemudian ada LCD, kemudian ada LM35. Nah, di sini ini konfigurasinya seperti ini. Oke, baik. Kemudian kita ambil filenya yang tadi yang sudah kita build di CodeVision. File yang kita ambil ini setting 8 mega ya, 8 mega sudah. CKS-nya 8 mega, clocknya 8 mega. Lalu filenya kita ambil, namanya tadi suhu kalau nggak salah ya. Suhu ini dia, suhu. Ya, kemudian kita running di sini. Nah, di sini tampil 27 derajat Celcius. Nah, di sini 27,37 derajat Celcius ya. Karena kita tampilkan tadi 2 dikit di belakang koma. Nah, kalau kita naikkan ini ya dia ikut juga 28 ya. Ya, 29. Kita menggunakan 2 dikit di belakang koma. Ya. Tidak terlalu jauh ininya apa namanya nilainya ya, yang pasti dikit depan 2 itu sama, 32, 33 dan seterusnya. Nah, seperti itu kira-kira cara menggunakan sensor suhu LM35 di simulator Proteus ya. Nah, berikutnya kita akan mencoba menggunakan sensor yang lain ya, yaitu sensor cahaya ya, sensor cahaya. Sensor cahaya ini kita perkenalkan dulu. Di sini ada LDR ya, jadi interface NCU watt malware dengan LDR ini sekarang. LDR ini kepanjangan dari Light Dependent Resistor, yang LDR ini digunakan untuk mengkonversi ya, intensitas cahaya dalam satuan lux ya, satu iluminasi cahaya dalam parameter dalam satuan lux ke dalam parameter resistansi, itu dalam ohm. Jadi jika ada cahaya yang menerpa permukaan sensornya ini dalam satuan lux, maka akan terjadi perubahan di kaki-kakinya dalam satuan ohm. Nah, ini LDR ya. Nah, di sini LDR ini permukaan sensingnya ini terbuat dari kadmium sulfida ya, dimana CDS ini adalah sel fotokonduktif yang respons spektralnya itu sama dengan mata manusia ya. Nah, LDR ini kan sifatnya resistans untuk padahal ADC membutuhkan tegangan ya. Bagaimana mungkin resistansi dijadikan tegangan? Bagaimana caranya? Ya, kita butuh sebuah R lagi ya, sebuah R diserikan dengan LDR untuk dijadikan sebagai pembagi tegangan. Kemudian dua resistor ini RL dan LDR kita lewatkan tegangan atau arus, agar nanti perubahan resistansi ini akan mengakibatkan terjadinya perubahan tegangan ya. Jadi di sini untuk mengkonversi resistansi LDR menjadi tegangan, maka kita butuhkan sebuah resistor RL. Ini dia resistor RL diserikan ya dengan LDR-nya. Nah, kalau diserikan seperti ini, kita beri VCC di kaki di kaki RL, diberikan ground di kaki LDR, kemudian gabungan tengahnya itu ada dikoneksikan, kemudian diambil Vout, maka jadilah dia ya sebagai pembagi tegangan RL dan LDR. LDR kalau kena cahaya berubah-ubah resistansinya, maka Vout-nya juga ikut berubah ya, sementara RL ini kita tetapkan. Nah, untuk mencari RL,
Maka kita contohkan sebenarnya salah satu, kita lihat dulu datasheet salah satu dari LDR ya. LDR ini salah satunya, misalkan saja saya cari salah satu datasheet LDR, di mana ya LDR ini salah satunya ya saya cari itu nilai resistansinya 400 ohm jika diberikan cahaya 1000 lux di sini ya. Nah, kalau ada cahaya menerpa ini sebesar 1000 lux intensitas cahayanya, maka resistansi yang ada di kaki-kaki LDR ini akan menjadi 400 ohm, kecil sekali ya. Namun jika semakin gelap, misalkan 10 lux saja kita berikan di sini cahaya 10 lux ya, sudah mulai gelap, maka nilai resistansinya akan naik menjadi 9 kilo ohm ya. Nah, kalau misalkan kita gelap gulitakan ini permukaannya ya, dark resistannya jadi berapa? Sekitar 1 mega ohm ya, 1 mega ohm. Sudah besar sekali kan. Nah, sekarang bagaimana caranya ya? Bagaimana caranya kita mulai menggunakan LDR ini agar bisa kita interfacekan dengan microcontrol APR. Tadi disebutkan bahwasanya kita harus menggunakan RL ya. Nah, tentukan dulu misalkan ya VCC-nya berapa nih. Kita jadikan seperti ini ya rangkaian jadinya. Kita butuh RL, ada LDR diserikan, kemudian kasih VCC dengan kasih ground. Nah, VCC-nya kita tentukan dulu misalkan 5 volt ya. Oke, kita tentukan dulu VCC 5 volt. Untuk mencari RL bagaimana caranya nilainya ya. Maka ini ada rumusnya ya. Ini ada rumusnya. Nah, ini hubungan antara apa? Vout, VCC, LDR, ini resistansi LDR, dan RL. Nah, ini hubungannya semua. Kalau dalam mencari dalam formulanya, hubungan antara semua parameter yang ada di sini itu adalah menggunakan rumus ini. Nah, kalau kita ingin mencari RL, otomatis yang LDR, Vout, VCC harus kita tentukan juga. Contoh seperti ini. VCC kita tentukan dulu 5 volt. Ya, ini untuk mencari RL ya, maka VCC kita tentukan 5 volt misalkan. Dah, VCC 5 dapat 5 volt. Kemudian misalkan saja ketika 10 lux LDR itu 9 kilo. Kita ambil dari data sini ya. Ketika 10 lux LDR itu 9 kilo, maka Vout yang kita inginkan di sini kalau seandainya ada 10 lux ya. 10 lux ada di LDR ini, maka kita inginkan output dari Vout ini adalah 4,8. Maka kita dapat 4,8 di sini. Sudah dapat dua parameter. Di sini 4,8, di sini 5. Kemudian LDR-nya adalah 9 kilo. Ya kan 9 kilo tadi pada saat ada 10 lux. Maka LDR ini 9 kilo ini. Ya, 9K, 9K. Sehingga RL-nya bisa kita cari. Nah, ini ya. RL, LDR kali VC, Vout kurang LDR. 9 kilo kali 5, 4,8 kurang 9. RL-nya bisa kita keluarkan menjadi 375 ohm. Nah, 375 ohm ini paling dekat nilainya dengan berapa? 390 ohm yang standar lah ya. Yang standarnya 390 ohm. Atau 330 ohm. Nah, paling dekat aja kita ambil yang 390 ohm nilai standarnya. Nah, jadi mencari RL itu caranya seperti ini ya. Tentukan dulu misalkan, sekali lagi kita tentukan dulu VCC-nya berapa. Nah, pada saat misalkan kita misalkan untuk mencari parameter LDR 9 pada saat 10 lux itu LDR-nya adalah 9 kilo. Jadi LDR-nya bisa kita ganti dengan 9 kilo ya. Dan pada saat 9 kilo ohm itu maka Vout-nya kita tentukan sendiri juga 4,8 misalkan ya. Sehingga dapatlah RL. Nah, setelah dapat RL, maka kita sudah bisa merakitnya ya ke rangkaian, sehingga rangkaiannya seperti ini. Nah, ini dia ya. Nih, kita buat skemanya dulu. VCC ada RL tadi 390 ohm. Kemudian ada LDR, kita cari simulator yang diprotes LDR ya, LDR yang memiliki dua tombol di sini yang kita bisa naik turunkan intensitasnya. Kemudian di antara ini ada Vout kan, seperti ini tadi. Ini Vout-nya kita hubungkan dengan ADC 0. Nah, silakan pilih ADC channel lain boleh, dari 0 sampai 7 boleh. Ini misalkan saya hubungkan ke ADC 0 saja. Nah, ini adalah Vout-nya. Vout ya. Kemudian ada LCD di port B, lalu ada RF-nya ke capacitor decoupling 10 mikro, lalu ada AVCC, kita hubungkan pin AVCC ke VCC. Nah, sementara kalau di Proteus kita ambil dulu ya file close project, kita ambil
Kita ambil LDR ya, ini LDR. Nah, di sini rangkaiannya ini di Proteus. Ya, ini dia ya. Jadi komponen-komponennya ada berapa nih? Ada Atmega 8535, ada kapasitor 10 mikro ini ya. Audio 10U, kemudian ada LDR cari yang seperti ini gambarnya ya. Yang bisa kita naik turunkan intensitas cahayanya. Lalu ada LCD, lalu ada resistor 390 ohm ini dia 390 ohm. Nah, kita sudah selesai merakit ya. Kemudian kita lihat ada lagi yang perlu kita perhatikan ya. Nah, LDR ini memiliki datasheet juga ya, datasheet. Nah, LDR ini ternyata resistansinya itu jika dihubungkan dengan ini ya. Nah, ini dia lihat. Resistansinya ini itu hubungannya dengan intensitas dalam satuan loop itu ternyata hubungannya tidak linear ya, tidak linear. Jadi misalkan satu lux 10 kilo, dua lux 20 kilo, tidak ternyata ya. Coba kita lihat di sini. Satu lux saja kalau terkena LDR maka dia hampir melebihi sedikit dari 100 kilo ohm. 10 lux itu malah bukan lagi 100 kilo ohm, malah turun ya. Turunnya mendekati 10 atau 20 kilo ohm lah. Kita lihat dari sini ya. Nah ini. Oh maaf, di sini ya. Satu ya hampir 8 mungkin ya, atau 8 kilo ohm lah sini ya, 8 kilo ohm. Nah, jadi kenaikan seperti ini tidak linear nih ya. Ini grafiknya kita lihat di sini bahwasanya kenaikan ke sini itu bukan 0, 1, 2, 3 tapi naiknya per 10 pangkat sekian ya. Ini lihat 10, 100, 1000 ya. Dan ini juga kenaikannya tidak 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10, 11, 12 tidak, tapi naiknya juga eksponensial. Jadi ini naiknya eksponensial, ini semua eksponensial. Makanya dari itu ini perubahan cahaya yang menerpa LDR itu tidak linear terhadap perubahan resistansi dari ini. Nah, untuk itu maka supaya kita tidak salah dalam menerjemahkan nanti ya dari tegangan yang keluar di RL tadi ya, tegangan yang keluar di sini di LDR ini, supaya tidak salah, maka kita harus gunakan persamaan garis ini ya, dimana persamaan garis ini kita butuhkan untuk nanti di dalam programnya, agar nanti jika terjadi perubahan cahaya di LDR itu sesuai dengan jika terjadi perubahan resistansi di LDR itu sesuai dengan nanti tampilnya adalah lux yang ada di sini ya, densitas yang ada di sini. Nah, inilah akan kita tampilkan di LCD nanti. Jika perubahan resistansi terjadi di LDR karena ada perubahan densitas, maka LCD harus menampilkan nilai lux yang sebenarnya ya, yang tidak mengada-ada ya. Nah, ini tidak mengada-ada karena apa? Karena kita menggunakan rumus yang sebenarnya berdasarkan datasheet yang sebenarnya, yaitu dengan cara mencari persamaan garis yang ada di datasheet ini ya, untuk kita masukkan rumusnya ke dalam program kita. Nah, untuk mencari persamaan garis ini ada beberapa langkah di sini ya. Maka kita lihat bahwasannya di sini caranya adalah kita tentukan dulu dua buah titik ya. 10 dengan 20, mana 10? Ini 10 ya. 10 dengan anggaplah ini 20 ya. Kemudian 10.000 ini dengan 0,1. Nah, ini 0,1 ya, dua titik ini. Kemudian kita tentukan dulu M sama dengan log 0,1 per 20 dibagi log 10.000 per 10 sama dengan 0, minus 0,76. Kemudian kita tentukan B. B itu adalah log Y kurang M log X ya. Jadi 10 kurang ini akhirnya dapatlah B-nya 2,06. Nah, sehingga persamaan garis ini bisa kita dapatkan dengan cara memasukkan angka ini dalam dalam persamaan baku ini. Log Y sama dengan minus 0,76 kali log X ditambah
2,068 ya, 2,068. Sehingga kita sudah dapatkan persamaan garisnya, yaitu ini dia ya. Nah, ini dia. Jadi persamaan garis ini dia ya. Hubungan antara Y, berarti Y yang ini ya, dengan X yang ini. Ya, tapi dalam bentuk log ya. Sehingga kalau kita ingin mengetahui X-nya siapa? X-nya ini ya. Jika X ini berarti apa ini? X ini berarti lux-nya ini. Nah, lux. Y ini berarti R-nya, ohm. Lux-nya ini ohmnya ya. Nah, sekarang kalau kita ingin mengetahui, kita balik sekarang ya, berapa sih intensitas cahayanya jika ada LDR-nya sekian gitu ya. Nah, ini kita balik saja, X-nya kita keluarkan, sehingga hubungan antara intensitas cahaya dengan resistansi LDR adalah rumusnya ini ya. Ini kita pindahkan aja, X-nya keluar, Y-nya masuk ya. Sehingga X itu adalah sama dengan 10 pangkat log Y kurang 2, dibagi minus 0, di mana Y ini adalah resistansi LDR ya. Di mana resistansi LDR ini dibagi dengan 1000 dulu ya. Karena apa? Karena di sini ada kilo ohm. Nah, nanti kalau ada resistansi LDR dibagi 1000 ya, sebelum dilogkan dengan ini bagi 1000 dulu ya, karena graf ini satuannya adalah kilo ohm. Dan X itu adalah iluminasi atau intensitas cahaya dalam lux ya. Nah, sekali lagi LDR ini rumusnya ini ya, LDR sama dengan Vout kali RL tadi dibagi VC kurang Vout. Nah, bagaimana kita mengaplikasikan persamaan ini ke dalam program kita? Maka kita lihat algoritma ya. Nah, ini sudah kita rakit, sekarang kita masukkan algoritmanya. Baik, kita mulai kerjakan ini ya. Kita mulai kerjakan. Dari sini kita lihat adanya inisialisasi. Inisialisasi seperti biasa ini kita lakukan, ADC enable, kemudian volt drive-nya VDC, lalu karakter CD-nya ini ya. Kita kerjakan dulu di code vision ya. Ini di close dulu, file close all, kita buat project baru, file new project, kemudian pakai wizard yes, add mega, oke. Selanjutnya kita tunggu dulu ya, ya. Kita pilih chipnya Alpha 535, clocknya 8 mega. Kita setting ADC ya, sesuai dengan tadi di flowchart. ADC nya aktifkan, kemudian high speed, volt drive-nya adalah APCC pin ya, udah cukup. Berikutnya LCD, alphanumeric LCD aktifkan ya, 16 karakter. Portnya di port B ya, di port B. Saya setting semua port B sesuai dengan gambarankan di Proteus tadi. Port B, port B, port B, port B, port B ya. Baik, setelah itu kita generate save dan exit. Generate save dan exit, namanya misalkan LDR ya. LDR save, LDR save, LDR save ya. Nah, sudah selesai. Kita buat inisialisasinya melalui wizard. Sekarang kita lihat adalah ini sudah selesai ya, ini sudah selesai. 3 ini sudah selesai. Nah, ini variabel-variabel ini nanti kita masukkan dalam program utama ya. Kita buat dalam program utama nanti. Baik, yang pertama setelah inisialisasi berarti program utamanya adalah membaca data ADC, kemudian simpan di dalam variabel ADC data. Maka kita tulis di sini seperti biasa ya, read, baca data ADC, ADC channelnya 0, kemudian simpan ke dalam variabel yang namanya ADC data. Nah, itu ya. Nah, simpan dalam ADC data. Kemudian konversikan nilai ADC data ini ke dalam intensitas lux. Nah, bagaimana caranya? Nah, inilah yang kita lakukan adalah berapa langkah ini? 1, 2, 3, 4 langkah harus kita lakukan.
untuk memenuhi satu blok ini saja ya. Nah, bagaimana cara mengkonversi nilai ADC data menjadi nilai lux-nya ya, sebelum kita tampilkan di LCD? Maka harus kita lewati dulu rumus, lakukan pembuatan rumus dulu ini ya. ADC datanya pertama dikali 5 bagi 1023 menjadi sebuah variabel yang namanya volt. Ada variabel baru ya, ada variabel baru volt. Oke, kita masukkan dulu volt sama dengan ya, kita jadikan tegangan dulu ya, volt sama dengan ADC data. ADC data ini Ctrl C ya, Ctrl V. ADC data ini kita kalikan berapa tadi? Kalikan dengan 5 atau VREF ya, bagi 1023 dikali dengan 5.0 dibagi dengan 1023.0. Oke. Nah, kemudian kita lakukan adalah masuk rumus kedua. Ini dia ya. Rumus kedua ini adalah ada variabel baru LDR sama dengan ya. Nah, ini kita mencari resistansi LDR lagi melalui variabel volt ini, kita masukkan ke sini ya, lihat ya. Jadi volt yang sudah jadi tadi kita masukkan lagi ke rumus baru agar mendapatkan LDR ya, dimana rumusnya LDR ini adalah volt kali 390 volt. Jadi LDR sama dengan volt tadi di sini ya, volt ini tadi di sini dikali dengan 390 ohm ya, ini resistor tadi RL dari 390 dikali dengan 390.0 ya, berikutnya dibagi dengan 5 dikurang volt ya, dibagi buka kurung lagi, tutup kurung, dibagi 5.0 dikurang volt ya. Volt ini ya, ini variabel tadi di sini ya. Nah, ini titik koma. Rumus berikutnya yang dilewati setelah LDR diperoleh, setelah kita dapat LDR, maka LDR ini dimasukkan lagi ke rumus baru ya. Rumus baru ini adalah menghasilkan Z ya, maka Z sama dengan log ya. Ini adalah rumus ini tadi ya, yang ada di sini. Nah, ini dia ya, ini. Nah, ini Z itu ini ya. Nah, ini sebelum kita pangkatkan, ini kita jadikan dulu sebagai Z. Ini sebagai Z. Nah, ya. Oleh karena itu ini dia ya, ini dia. Saya jadikan Z. Jadi yang pangkat tadi 10 pangkat ini sekian tadi saya jadikan 10 pangkat Z, ini dia ya nanti hasilnya. Jadi ini dulu kita kerjakan. Setelah dapat LDR, kita masukkan rumus baru yang hasilnya nanti Z. Maka di sini saya buat Z sama dengan apa ini? Log. Nah, log ini bagaimana cara membuat log? Maka kita pakai bantuan fungsi yang namanya log 10 ya, log 10 LDR dibagi 1000. LDR ini tadi ya, LDR ini tadi LDR dibagi 1000.0 kemudian dikurang 2,068 dikurang 2.068 ya. Setelah itu dibagi dengan minus 0,767 ya, dibagi dengan minus 0,767 ya. Kita lihat lagi 0,767 titik koma ya. Jadi log 10 dikurang ya, ini kita tutup kurung ini aja, tutup kurung, ini buka kurung di sini ya. Nah, jadi agar dia melakukan ini dulu semua, baru kemudian setelah itu dibagi dengan ini. Jadi buka kurung, tutup kurung ada di sini ya. Setelah itu rumus terakhir, nah ini kita masukkan setelah dapat Z, maka barulah dapat lux ini ya, dengan cara 10 lux sama dengan 10 pangkat Z. Nah, kita gunakan apa ini? Lux sama dengan 10 pangkat Z, kita bisa pakai POW ya. POW 10, Z. Nah, ini sudah
selesai. Sampai di sini sudah selesai, berarti untuk tahap ini sudah selesai. Kita melewati banyak arus. Baru kemudian yang looks ini kita koreksi, kita konversikan menggunakan ke ASCII-nya melalui perintah sprintf ya. Maka sprintf ya, sprintf myBuff ya, koma, apa formatnya ya, formatnya petik 2, kemudian ada persen berapa digit, misalkan 6 digit ya, 8 digit misalkan, satu angka di belakang koma misalkan 8.1 misalkan ya, 8.1 F ya. Kemudian siapa yang dikonversi ya, looks-nya, looks tutup kurung titik koma ya. Nah, ini sudah selesai. Ini sudah selesai. Berikutnya kita tampilkan di LCD. Tampilkan LCD berarti kita cari dulu lokasinya. LCD underscore go to XY ya, misalkan 0,0. Kemudian baru kita tampilkan LCD underscore, kita tampilkan LCD puts yaitu myBuff-nya ya. Nah, lalu setelah itu kita berikan delay sekitar 1/4 detik, 250 ya, untuk membaca intensitas berikutnya. Nah, ini sudah selesai. Sekarang tinggal variabel-variabel ini yang belum kita deklarasi ya. Yang pertama kita deklarasi ADC data. Ini adalah tipe datanya adalah unsigned int ya. Kita buat di sini ADC data unsigned int. Kita deklarasikan di sini unsigned int ADC data ya. Selanjutnya kita coba compile. Nah, di sini banyak errornya ya tadi. Ini ada apa lagi? Fault. Ya, fault ini error karena kita belum deklarasikan. Fault ini dalam bentuk apa nih? Float ya, karena dia pembagian 1023, maka fault ini dalam bentuk float. Fault ya, titik koma. Kemudian kita coba cari lagi di mana salahnya. Ya, ada lagi LDR ya. LDR ini dalam tipe apa nih? LDR. Oh, ini LDR dalam bentuk float juga ya, karena ada pembagian di sini. Maka kita bisa tambah lagi float LDR gitu ya. Selanjutnya kita cek lagi, masih ada yang salah. Apa ini? Z. Z ini apa? Oh, Z juga dalam bentuk float ya, karena di sini ada pembagian. Z float. Baik. Z juga float, koma Z. Berikut kita compile lagi, ada yang salah. Oke. Log 10. Oke, log 10 ini adalah sebuah fungsi yang letaknya di dalam library math. Jadi kita kurang kalau ada log 10 tadi fungsinya, maka kita tambahkan di sini library-nya adalah math.h. Ctrl C supaya log 10-nya itu bisa aktif ya. Maka kita pakai math.h ya, math.h. Ya, kita lihat lagi di sini ada looks. Looks itu variabel yang juga dalam bentuk float karena dia menggunakan bilangan eksponensial menggunakan POW ya. Maka looks ini juga kita kategorikan sebagai bilangan pecahan. Ya. Ya, kemudian kita cek lagi apakah ada error. Oke, sprintf. Sprintf ini library-nya adalah stdio.h. Ctrl C, stdio.h, Ctrl V, ganti stdio.h. Kita compile lagi, ada myBuff. Oke, myBuff ini adalah variabel ya, variabel char dalam bentuk array. Variabel tipenya char, kita buat dalam bentuk array untuk menampung ASCII-nya ya. Char ASCII dari nilai looks tadi, char myBuff isinya 8 misalkan ya. Nah, mudah-mudahan tidak salah ini nanti.
Oke, ya ini kita harus setting lagi di sini ya. Ini tidak ada error lagi, namun kita harus setting untuk menampilkan bilangan pecahan, maka jangan lupa kita setting dulu project, configure projectnya kita setting. Ini tadi RAM-nya kurang, kita tambah RAM-nya jadi 256. Kemudian sprintf-nya kita jadikan float agar nanti tampil bilangan pecahan di LCD. Dan terakhir kita build ya, apakah masih ada error. Setelah kita setting projectnya tadi, maka tidak ada, dan kita bisa simulasikan di sini ya. Double klik, setting ini 8 mega, kemudian pilih filenya namanya LDR ya, hasil build tadi, kemudian baru kita running. Nah, ini kita bisa lihat di sini hasilnya adalah misalkan 75 ya. Ya, contoh saja. Nah, bisa sesuai. Namun ini tidak sesuai dengan yang di sini karena ini settingannya berbeda ya dengan datasheet yang kita gunakan. Sekali lagi, kenapa tidak sama ini dengan ini? Karena apa? LDR yang kita gunakan di sini itu bukanlah LDR yang kita gunakan datasheetnya di sini ya, ini. Nah, ini kalau ini datasheet yang ini kita gunakan persamaan garisnya berbeda ya, dan itu tidak sama dengan LDR yang digunakan di Proteus. Namun ini sudah menunjukkan bahwasanya satuannya adalah lux di sini ya. Kita anggap ini sama dengan LDR yang ada di penjelasan kita tadi di slide ya. Nah, kira-kira seperti itu ya. Ini lux, satuannya lux ya, tinggal Anda tambahkan lux saja nanti. Nah, demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.